kedatangan YouTuber daripada Surabaya, Mas Kapten Ivanovic. Kapan ke Malaysia lagi, Mas? Belum tahu lagi. Belum tahu lagi ya? Ini teman-teman apa? Milo Malaysia. Langsung saya bikinkan Milo ke Malaysia. Oh, Milo ke Malaysia, Milo Malaysia. Ya Allah, tak menyangka Mas Kapten Ivanovic sampai di rumah saya. Padahal rumahnya sangat jauh dari kampung saya. Set rasanya. Gimana, Mas, rasanya? Langsung terngiang-ngiang. Langsung terngiang-ngiang. Langsung ingat ke sana ya? Iya. Ke Malaysia. Rasanya ini loh beda banget, enak banget. Nanti kalau ke Malaysia, Mas, kita sekeluarga sama-sama ke sana. Oh, serius dah? Serius kalau ada rezeki. Oh, sampai mau ke sana sama keluarga? Sama keluarga, tapi anak saya, istri saya kumpul duit dulu, Mas. Oke. Karena kalau untuk biaya ke sana kan juga bukan pergi ke Surabaya, Jawa Tengah. Kalau pergi ke Surabaya, Jawa Tengah enak, Mas. 50.000 sudah sampai ya kan. Tapi kalau pergi ke Malaysia, ke Indonesia butuh puluhan juta. Ya kan? Mantap. Apalagi ini saya fokus sama Milonya, teman-teman. fokus sama Milonya. Ya karena kan kalau orang Jawa bilang tombol kangen. Oh, Ya. obat rindu lah. Obat rindu. Ya. Gimana perjalanan dari Surabaya ke Jawa Tengah? Panas banget. Ini separuh hitam, langsung separuhnya hitam. Langsung separuhnya hitam. Muka merah menyala. Muka merah menyala. Jadi Mas Kapten Ivanovic, saya 5 jam setengah loh, bro. 5 jam setengah. Yo. Oh, masuk dalam dulu apa di sini dulu? Ya. Masuk dalam dulu apa di sini dulu? Ini dulu mau cari angin nih. Oh, di sini Panas dulu. banget. Ya seperti ini sahabat-sahabatku semua. Suasana rumahnya Bang Toha memang berada di kampung, betul-betul kampung, Mas ya. Sama lah. Rumah kita juga kebun. Loh, Masnya kan Surabaya kota. Itu apa ya? Kalau kampungku kampung lah. Di Surabaya itu kerja. Oh, berarti kalau rumahnya aslinya kampung, tapi kalau di Surabaya itu ya. Sebenarnya saya nggak punya rumah sih. Ini rumah kampung, ini rumahnya mak. Oh, rumahnya kampung, rumahnya emak. Iya. Tapi tinggalnya kan di kota. Ya tinggal di sana. Di Kalau di sini di desa ya seperti ini, sahabat-sahabatku semua. Kalau siang hari panas. Tapi ini nggak terlalu panas, Mas. Tahun lalu lebih panas. Ini masih ada hijau-hijau lah. Tahun lalu itu kering semua. Tadi di Lamongan hujan. Oh, di Lamongan hujan. Ya. Perjalanan 5 jam ke Jawa Tengah. Ini perjalanan yang luar biasa. Apa Lamongan sama perbatasan Tuban. Lamongan sama perbatasan Tuban. Hujan ya. Mas, terakhir ke Malaysia berapa tahun bulan berapa sih terakhir ke Malaysia? Lalu kemarinan selepas hari raya itu puasa kan saya sendiri ke sana. Puasa sendiri ke sana. Yang sama istri itu? Ya selepas raya. Oh, sama istri selepas raya. Ya. Jadi 2 bulan itu 2 kali. 2 bulan 2 kali. Ya. Masya Allah. Banyak, Mas, teman-teman yang bilang, Mas, ajak jalan-jalan dong anak istrinya. Jadi saya rencana mau ajak jalan-jalan anak istri. Syukur-syukur bisa bareng sama keluarganya Mas Ivanovic. Amin. Ya kan? Apa ini? Sampai di Malaysia gimana sih? Di Malaysia alhamdulillah cukup lama, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kedatangan tamu yang sangat jauh banget dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Amin ya rabbal alamin. Boleh nyampe ke sini bertemu dengan Mas Toha. Kabar baik, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi di sini saya ingin bertanya-tanya kepada Mas Kapten Ivanovic. Tanya apa tuh? Ya, karena Mas Kapten Ivanovic ini kan sering berkunjung ke Malaysia. Sebelum itu ya, sebelum channel yang baru ini, yang channel dulu yang ratusan ribu subscriber, itu saya juga melihat pertama kali saya melihat sampean videonya yang viral itu di Bukit Jalil. Kalau nggak salah, Ya. nonton Timnas Indonesia, bener nggak? Ya. Waktu itu saya belum buat video, Mas. Serius saya nonton. Saya sering sebenarnya waktu di Bukit Jalil itu, ya kan. Yang viral kan saat sampai nonton Timnas Indonesia itu. Iya. Kalau nggak salah lo ya. Tahun Terus, berapa itu? 2017. 2017 ya. Ya. Terus apa ini waktu Malaysia melawan Afghanistan, saya juga nonton di Bukit Jalil. Terus waktu awal-awal Sadil Ramdhani main untuk Pahang, saya juga ke Pahang nonton langsung di Stadion Darul Makmur tuh. Terus saya juga melihat video Masnya lagi nih di Johor. Sampai pergi ke stadion Yang Larkin itu. Larkin. Yang baru.
Yang baru belum, yang laki. Oh, yang laki. Yang laki yang Oh, baru iya, iya. Mas Masih dalam proses waktu itu. waktu itu yang baru masih dalam proses. Waktu itu saya lihat sampai nonton Johor juga. Ya, melawan tim dari Korea Selatan. Oh, Mas datang ya? Ya, apa ini Liga Champion Asia. Betul sekali. Terus jalan-jalan ke Malaysia. Di sini saya mau tanya Mas. Oke. Mas sering bolak-balik ke Malaysia. Iya. Apa sih yang spesial dari Malaysia? Coba ceritakan. Oke. Sebelum saya jawab, akhirnya kita bisa ketemu ya. Iya. Yang selama ini kita ketemu di media sosial, cuma lihat videonya sampai lihat saya, akhirnya alhamdulillah atas rezeki dari Allah hari ini kita dipertemukan. Sebenarnya kita ini sudah berhasil bertemu dan jauh-jauh hari ya. Betul. Dari tahun lalu. Dari tahun lalu. Akhirnya baru hari ini kesampaian karena beliau sedang balik kampung. Dan untuk pertanyaan kenapa saya sering bolak-balik ke Malaysia, ya kan? Karena sebagai orang Indonesia ini yang pertama kali itu saya ingin tahu lebih dekat tentang budaya yang ada di Malaysia. Walaupun agak sering juga saya datang ke sana, tapi saya itu belum ada sekian persennya untuk mengetahui banyak barang, banyak benda, banyak budaya di sana. Masih sedikit lah gitu. Oh, berarti dalam artian Masnya ingin tahu lebih mendalam gitu. Ya, dan insya Allah kalau ada rezeki lagi saya akan ke sana lagi. Dan alhamdulillah bulan kemarin saya berkesempatan datang ke Johor dan baru tahu juga bahwasanya di Johor itu ada yang namanya Jawa Malaysia. Oh, Nah itu baru tahu. Loh, awal mulanya nggak tahu kalau di Johor itu ada Jawa Malaysia. Nggak tahu sama sekali. Kalau kampung Jawa, ya kan, saya tahu. Oh, Nah, di Kelang, ya kan, itu saya tahu. Tapi saya nggak tahu kalau memang kampung Jawa itu di dalamnya juga keturunan orang Jawa. Saya nggak tahu. oh baru tahu di Johor kemarin. Ya, baru tahu dan nggak nyangka juga di sana juga orangnya itu fasih ngomong Jawa loh. Saya kaget loh, kena mental aku di situ. Kan sampai lihat videoku tuh Ya, saya kayak orang bingung gitu ya. Hmm. Ini karena apa? Saya confused gitu. Oh. Mau ya karena itu pertama kali saya tahu. Oh, pertama kali Masnya tahu. Terus saya mau tanya Mas. Ya. Mas sering juga di Kuala Lumpur kan? Saya lihat jalan-jalan ya kan di sekitaran kotanya ya kan sama anak sama istri. Apa sih yang membuat Mas berkesan tentang Kuala Lumpur Malaysia itu? Walaupun Kuala Lumpur ini tergolong pusat bandar yang begitu ramai, Iya, ramai banget lah. iya, Tapi dia itu tenang, kenyamanan itu bisa kita dapat di situ. betul sekali. Bukan yang terlalu hype begitu, orang banyak terus berisik bising di mana-mana, enggak. Dia banyak orang, ramai orang. Cuman suasananya itu tetap tenang gitu. Nah itu yang menjadikan saya itu feel-nya itu dapat gitu. Kita di keramaian, ya kan, tapi masih merasa nyaman, tenang gitu. Tidak ada musik yang terlalu kuat gitu kan ya. Karena jujur bagi saya kalau mendengar musik yang kenceng-kenceng lalu di keramaian berbagai macam suara ada, jadi saya bingung, pusing kepalaku gitu. Tapi ini saya gitu. Ya, setiap orang kan punya Iya. pendapat berbeda-beda. Ya. Ini saya mau tanya lagi Mas ya. Ini kesan-kesan pertama kali Mas datang ke Malaysia. Ini gini Mas ya. Mas ini kan orang Indonesia, tapi kenapa suka nonton bola sepak? Suka ke Johor, suka ke Pahang. Itu apa sih yang membuat Mas pergi ke sana? Karena saya tuh suka dengan sepak bola. Nah, dan di kebanyakan di Indonesia ini saya sudah pergi. Oh, berarti Mas ingin mendapatkan pengalaman yang berbeda ya? Ya, kan saya ini di Surabaya ya. Surabaya apalagi sering di Gresik, di Lamongan, bahkan di Bali juga saya pernah ikut, di Bandung juga ikut, di Jawa Tengah juga ikut. Pokoknya kalau setiap bola itu saya ikut. Nah, dikarenakan saya itu mempunyai follower kebanyakannya dari Malaysia, kebetulan yang kita mampu setakat ini di Malaysia. Jadi, ini kebetulan nih saya juga mau nonton bola di Malaysia itu gimana gitu, karakter supporternya gimana, sambutan mereka untuk nonton sepak bola di sana itu bagaimana, perlu juga tahu. Sebab saya itu suka sepak bola bukan sepak bolanya aja, tapi lengkap dengan ultras.
Oh. Jadi semuanya saya suka lah gitu. Tapi waktu sampean datang ke sana, pasti tahu kan sampean orang Indonesia, sambutan orang-orang supporter di sana gimana? Untuk pengalaman saya pribadi, kecuali di tahun 2010, selebihnya itu bagus, selebihnya itu dahsyat lah, dahsyatnya itu kena mentalnya itu begini. Saya pernah nonton Johor Darul Takzim, tapi di Selangor, Stadion Selangor itu. Ya. Itu karena lawan Selangor. Ya. Nggak tahunya, saya ketemu salah satu supporter, dia terus bilang begini, Mas YouTube ya gitu. Kok tahu kan saya bilang gitu. Saya ada nonton videonya dan beliau itu orang Malaysia. Oh. Nggak tahu, Mas tunggu sini ya sebentar, begitu ya kan. Dia beliin saya ini baju baju bola. Ya kalau di sini namanya itu kostum atau jersey. Ya di sana mungkin juga sama lah. Jersey bola Johor Darul Takzim, dan sampai sekarang bajunya masih ada. Oh, berarti secara tiba-tiba Mas disuruh tunggu di situ. Iya. Lepas itu tiba-tiba dikasih hadiah jersey. Iya. Jersey apa itu, Mas? Johor Darul Takzim. Oh, Johor Dan Darul Takzim. bajunya sampai sekarang masih ada. Oh, Mas masih simpan ya? Nah, saya nggak pernah tahu juga orang itu siapa karena tiba-tiba di dalam stadion gitu. Sebelum memasuki stadion ini, Sebelum masuk. ya, dia terus bilang, Mas YouTube ya gitu. Saya pikir ini orang mana gitu. Kalau orang Indonesia logatnya kayak orang Melayu, tapi kok panggil saya Mas kan gitu. Iya saya sering nonton ya. Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Dan jersey itu original. Wow. Harganya sekitar 250-an. Dari sepak bola. Sekarang kalau dari makanan, Mas, makanan apa yang Mas sangat sukai ketika waktu di Malaysia? Ini yang spesial ya, Mas? Ya. Makanan Malaysia yang spesial menurut Mas? Yang spesial bagi saya gitu. Sebenarnya makanan Malaysia bagi saya itu semuanya hampir semuanya spesial. Tapi kan boleh pilih Ya. di antara salah satunya, Mas. Tapi kalau yang paling ngena dan greget di hati saya, roti canai. Roti canai. Memang nggak pernah bosan-bosan kalau ke sana pasti roti canai. Enggak. Dan sekali makan saya boleh habis 5 roti Hah? telur. 5 keping? Iya, roti telur. Itu roti telur 5 keping, roti telur itu besar loh, Mas. Saya tahu. Saya saja kalau roti telur itu 1 keping sama teh tarik sudah kenyang. Tapi nggak tahu Mas Kapten Ivanovic ini punya apa? Iya, bisa sampai 5 saya. 5 habis. Habis. Karena suka. Oh, karena suka ya. Satu suka, kedua jarang dapat makan roti canai yang memang benar-benar dari Malaysia. Walaupun di Surabaya itu ada, tapi rasanya itu beda gitu. Oh, sekarang gini Mas, saya mau tanya. Di Surabaya kan juga banyak roti canai ya. Jujur versi jujurnya ya. Sebenarnya rasanya enak di mana sih? Enak aslinya apa enak yang? Ya enak di Malaysia lah. Oh, meskipun di situ roti canai tapi enak di Malaysia. Ya, Oh. enak di Malaysia. Ini bukan berarti di Surabaya itu tidak enak ya. Cuman kalau bro tadi tanya enak di mana, ya pasti enak di Malaysia gitu. Nanti saya akan jalan-jalan ke Surabaya. Nanti yo, kalau Ya. ada waktu di sana yo, kita Mau- bikin konten makan-makan di sana. Mau cari roti canai di Surabaya. Apakah rasanya kira-kira itu enak di Malaysia atau enak di Surabaya? Sebab rumahnya Mas Kapten Ivanovic ini juga banyak makanan Malaysia, Mas ya. Banyak. Nasi lemak juga ada katanya. Nasi lemak ada nggak, Mas? Nah sekarang sudah nggak ada, karena satu-satunya yang di Surabaya yang jual itu saya. Oh, Nasi lemak. Nasi lemaknya udah nggak ada. Ya, Dulu Mas Kapten Ivanovic juga jualan nasi lemak. ya. Dulu waktu saya jualan nasi lemak viral itu kan ya, rame banget di Surabaya itu yang jualan nasi lemak. Banyak banget yang jualan nasi lemak itu kan. Berarti dulu Mas jualan nasi lemak itu memang betul-betul viral. Benar-benar alhamdulillah dapat sambutan yang baik lah. Dan karena awalnya itu kan ini kita nggak sengaja ya kan, diborong orang Malaysia banyak gitu kan. Saya bagi mungkin dari situ orang merasakan rasanya kok entah enak atau apa gitu. Jadi mulailah di situ ada berdatangan nih pembeli 1, 2, 3, akhirnya rame. Tapi sayangnya warungnya sekarang itu tutup bro, karena diambil sama orang yang punya. Oh, Ya. jadi Mas di sini tuh sewa ya? Ya diambil oleh ahli waris lah, karena yang punya sudah meninggal. Ya seperti itulah cerita. Jadi Mas Kapten Ivanovic ini selain sering berkunjung ke Malaysia, beliau juga pernah jualan nasi lemak, sempat viral juga, tapi karena ada beberapa kendala,
Jadi sekarang berhenti, tidak jualan nasi lemak. Nanti kalau ke Surabaya, mohon maaf teman-teman ya, kita nanti mau bikin, Mas Toha tadi bilang nanti kalau ke Surabaya mau mencoba cari roti canai atau makanan Malaysia yang mengatakan apa ini lebih enak di Malaysia atau di sini, itu sebenarnya bukan untuk membandingkan. Iya betul. Kita cuma mau tahu rasanya aja gitu. Nah, di sini juga enak gitu. Cuman kalau versi yang paling lengkap dan lebih kena di lidah itu memang di Malaysia gitu. Nah, begini loh, roti canai itu begini loh, rasanya itu begini loh, lengkapnya itu di sana gitu. Semalam, kok semalam sih? Kemarin saya juga di Batam, Mas. Saya juga makan roti canai. Cuma ya kan, cuma kalau dari segi pandangan saya, kuahnya ini kurang apa? Tak se-original di Malaysia, Bang. Nah, itulah kekurangannya kita di sini. Bahwasanya roti canai itu kan harus lengkap ya. Ya, betul. Dari roti, dari kuah. Nah, di sini tuh jarang yang memakai dal itu, Bro. Nah, itu dia kuahnya ini apa ya? Ya bukan di sini terus kita bilang nggak enak, bukan ya. Cuma kurang sempurna. Betul nggak? Ya, kurang sempurna karena nggak ada dal. Ya, kalau kuah roti canai di Malaysia itu ada dalnya. Jadi kuah karinya itu pekat, Mas ya. Pekat. Enggak cair. Terus di sini kebanyakannya itu kuahnya itu daging, kari daging, ya kan. Tapi masalahnya itu kalau di sini itu susahnya begini, kita beli roti, kuah itu harganya beda-beda. Kuahnya beda, rotinya juga beda. Oh, jadi seperti itu Mas ya? Iya. Jadi nggak langsung lengkap berapa enggak ya? Enggak. Tapi saya pernah makan di salah satu restoran di mall di Surabaya dekat dengan rumah juga. Rotinya itu harganya sekitar 18.000. Rotinya saja. Nah, kuahnya itu 25, Bro. Kuah daging kari itu. Kuahnya berapa? 25. Kuahnya saja? Ya. Kuahnya 25 itu kalau diringgitkan sekitar 7 ringgitan ya. Lebih lah. Lebih ya? Ya, sekitar 7,5 atau 7,30 sen gitu. Padahal kalau di Malaysia kita 7,5 ringgit itu udah dapat 1 sen loh Mas. Itu sudah banyak, dapat banyak. Wah, kemarin saya beli roti telur 2 sama kuah daging campur dal segala macam itu hanya sekitar 4 ringgit lebihan itu. Berarti Mas ke Malaysia ini yang berkesan makanannya yang paling nomor 1 roti canai. Ya pasti, sehari pertama saya datang saya pasti makan roti canai. Ini saya mau tanya beberapa pertanyaan lagi Mas ya. Ini bukan untuk membandingkan ya. Kan di Indonesia kan juga banyak kota-kota Mas ya. Kenapa Mas lebih memilih liburan di negara tetangga gitu? Satu, karena biaya. Biaya ya? Satu karena biaya dan 2 karena kenyamanan. Kenyamanan. Ya. Kenyamanannya itu bukan karena di sini nggak nyaman, bukan. Maksud saya jelaskan ya sedikit-sedikit. Kita kalau untuk berwisata di Indonesia itu ongkosnya lebih mahal. Ongkosnya lebih mahal. Nah, kita boleh jalan-jalan ke luar negeri dengan ongkos yang kurang lebih sama, bahkan lebih murah kalau kita jalan-jalan di sini. Tapi sudah ini loh, wah di luar negeri yo gitu. Oh, nah gitu loh. Paham. Nah, udah gitu, di samping gitu kita juga bisa menelusuri, menyelami budaya warga setempat kan begitu. Nah, saya kasih contoh perbandingan. Saya pergi ke Jakarta dulu, naik pesawat itu kan harganya tiketnya 1 kali jalan 1.900.000. Kalau pulang alik 4 jutaan. Surabaya Jakarta. Ya. Sedangkan saya pergi ulang alik dari Surabaya ke Kuala Lumpur, pulang pergi kadang-kadang hanya sekitar 1.800.000. Sudah pulang pergi itu. Lebih murah di Malaysia ya? Nah. Dari Jakarta sekitar 4 jutaan pulang pergi. Ya. Kalau dari Malaysia Surabaya 1.800.000, kadang 2 juta, paling mahal 2.300.000. Oh, paling mahal. Jadi yang membuat Mas sering ke Malaysia, kenapa nggak liburan di kota-kota Indonesia, misal kata ke Bali, ke Lombok, ya kan? Karena satu, tiketnya harganya lumayan Mas. Sedangkan kalau kita mau ke Bali aja, ya kan, pulang pergi kita habis 1.800.000. Sedangkan perjalanan hanya 20 menit. Betul juga Mas ya. Ya mudah-mudahan nanti. Nah itu dari satu ongkos, ya kan. Dan kedua
kenyamanan. Nyamannya itu begini, karena yang kita tahu wisata-wisata di Malaysia itu kebanyakan gratis masuknya, Betul sekali. ya kan? Misal kata kita mau ke Taman kota, ke taman KLCC, ya KLCC. bawahnya itu. Ya, Bukan hanya masuk tamannya aja yang gratis, sampai kita mandi di situ, sampai kita punya badan, sampai seharian nggak ada biaya sama sekali. apalagi kalau kita bawa anak-anak kan itu ada tempat Iya. bermain anak-anak secara gratis kan. Nah, itu kan salah satu kenyamanan, ya kan? Betul. Terus kedua, seterusnya kenyamanan yang seterusnya, di Malaysia itu jarang yang merokok. Ya, betul sekali. Jadi kalau di Malaysia teman-teman, misal kata kita makan di kedai itu kan ada tulisannya dilarang merokok ya kan. Itu salah satu kenyamanan juga, karena begini, walaupun saya sendiri itu orang yang merokok, ya kan, tapi kalau misal kita di restoran rame-rame, orangnya banyak gitu, kalau campur-campur asap dari dapur, asap dari rokok, itu rasanya itu kayak gimana gitu loh. Saya itu walaupun orang merokok juga kurang nyaman. Nah, kebetulan di Malaysia itu bukan hanya di warung-warung aja, di restoran-restoran aja, bahkan di taman-taman, ya kan, yang dikhususkan untuk pengunjung, mereka itu nggak ada yang merokok, dilarang merokok. Itu jadi udara itu seger gitu loh. Betul sekali. Misal kata ya, ini air mineral ini di beberapa tempat dijual 2.000, ada juga yang 3.000, Iya. ada juga yang 4.000, 10.000 ada loh Mas. ada yang 5.000 juga. Apalagi kalau kita masuk tempat wisata ini harganya bisa nyampe 10.000. Iya. Itu kadang-kadang membuat kita kok aneh gitu kan. Saya kurang tahu. Ya mudah-mudahan harapan kita sih kalau soal harga bisa seperti Malaysia. Kalau di Malaysia misal kata 5 ringgit, semuanya 5 ringgit, nggak ada yang jual lebih Mas ya. Tapi susah bro kalau kita mau mengikuti Malaysia gitu, karena di Malaysia itu dia ada ini jabatan yang mengontrol harga-harga pasaran. Oh. Kalau misal ada yang nakal gitu ya, dinaikin sendiri gitu, dia akan ditangkap loh, bukan hanya didenda, dipenjara. Jadi memang aturannya benar-benar serius ya. Ya gitu. Kalau di sini itu susahnya itu ya nggak bisa lah gitu, karena apa ya, karena di sini itu kan susah ya mencari pekerjaan gitu. Iya juga. Ya, jadi ya mungkin sulit untuk mengontrol ya. susah mencari pekerjaan, dan rakyat juga nggak mau diatur lah, karena kan rakyat juga mau makan bebas, bebas cara kita mau bagaimana cari makan lah ya. Kadang-kadang ada yang jual 5.000 ya, itu karena menurut dia ya agar untuk menjadi pekerjaan dia gitu. Betul. Kadang-kadang dijual di lampu-lampu merah harganya sampai 6.000 ya kan, ya karena kita harus memahami, karena dia juga panas-panasan seharian di lampu merah jual air kan gitu, jadi ya kita beli gitu aja. Jadi pemerintah nggak bisa mengontrol, karena ya kalau misal pemerintah ini mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, nah baru itu rakyat itu akan mudah dikontrol kan gitu, ya kan? Ini sedikit agak-agak Sedikit nyinggung-nyinggung lah. sedikit agak-agak kontroversi, tapi ini bukan berarti membanding-bandingkan, bukan sahabatku semua. Ya. Cuman ya seperti itulah. Sebenarnya rakyat itu ya mudah saja, tergantung pemerintahnya gitu. Pemerintahnya kalau misal mengayomi masyarakat, ya masyarakatnya mudah diatur juga, ikut aturan gitu. Kayak di Malaysia itu kan, nah, rakyatnya juga semuanya patuh, karena apa? Ya kebijakan pemerintah itu lebih condong ke bawah, ke masyarakat gitu. Hal-hal yang kecil diperhatikan. Contoh, kalau misal sampai buka kedai gitu, dia itu akan datang survei ke kedai kamu bersih apa enggak segala macam, karena itu kan menyangkut orang banyak tentang kesehatannya kalau nggak bersih gitu kan ya. Nah, sampai hal-hal seperti itu tuh dipikirkan gitu. Bahkan sampai sampah puntung rokok itu ada loh Mas. Iya. Ini kan kadang-kadang kita itu bukan di kotanya ya, di kampungnya pun ada loh. Jadi sampah khas puntung rokok itu ada di kampung-kampung. Maka dari itu tadi saya bilang kenyamanan tadi kan ada salah satunya itu juga lah gitu. Dan nyamannya juga kalau kita ke Malaysia itu, kita makan itu nggak perlu was-was gitu. Kalau kita masuk ya kan di suatu tempat, kalau misal kita di tempatnya orang lain gitu, pasti halal. Iya.
Dan biasanya kedainya itu ada tulisannya assalamualaikum, pasti ada. Iya. Ya kan? Iya. Pasti halal. Bukan bermaksud kalau di sini itu nggak halal, itu enggak gitu. Ya cuma sekedar berbagi informasi, Mas. Iya, gitu. Oke, mungkin saya akhiri sampai di sini. Kalau Di sini aja. Ya, kalau saya cerita sampai panjang lebar mungkin nggak tuntas-tuntas, Mas. Oke. Karena Mas Ivanovic pun akhirnya ketemu ya kita. Akhirnya ketemu. Jadi ini hanya sekedar berbagi informasi sahabatku semua. Dan alhamdulillah Mas Kapten Ivanovic ketika berada di Malaysia, dia juga mendapat istilahnya hal-hal positif, Mas ya. Hal-hal positif, terus kemudian dia kenyamanan, ketenangan ketika berada di kota. Jadi ini hanya sekedar informasi saja sahabatku semua. Mungkin boleh saya tambahin dikit nggak? Tambahin apa? Tentang kenapa tadi suka ke Malaysia. Ya, silakan tambahin. Orangnya gimana, Mas? Ramah. Oh, orangnya ramah tamah ya. Ramahnya itu lain dari yang lain. Oh, berarti beda nggak seperti di media sosial, Mas? Sangat lah. Jauh. Kalau di media sosial kan Indonesia Malaysia kan macam itu, Mas ya, macam apa? Macam kucing sama tikus itu gitu. Kita nggak bisa bandingkan antara media sosial dan dunia nyata karena beda jauh ya. Itu dua hal yang berbeda gitu. Tapi faktanya kalau kenyataannya ya jauh berbeda. Ya. Dan saya mau spill sedikit lah. Ya. Bahkan beberapa kali saya di Malaysia itu banyak dapat disponsori, Masya Allah, oleh orang-orang sana gitu. Padahal kita kan nggak pernah kenal gitu, nggak pernah ketemu ya. Kadang tiba-tiba disponsori, kadang-kadang disponsori tiket, kadang-kadang disponsori hotel, kadang-kadang disponsori dua-duanya ya, tiket sama hotelnya gitu. Nah terus banyak juga lah ketemu dengan orang yang baru pertama kali gitu, terus kamu free nggak, nanti saya bawa jalan-jalan gitu. Ya ambilnya kita di hotel, dibawa jalan-jalan ke sana kemari, bukan 1-2 orang, banyak. Sampai ini yo, saya kan datang ke Malaysia itu mempunyai plan mau ke sini, itu nggak bisa, gagal semuanya. Ya dalam 1 minggu ya kan. Dari 1 minggu, dari hari pertama sampai terakhir itu penuh, ajak ke sana, ajak ke sini, ajak ke sana, dengan orang yang berbeda-beda setiap harinya. Oh, Masya Allah. Padahal tidak kenal sama sekali ya. Baru hari itu ketemu ya. Masya Allah. Dan itulah saya bagi semua sisi lain dari orang-orang di sana yang mungkin jarang diketahui juga, Mas ya. Jarang diketahui orang-orang di sini kelebihannya sangat ramah tamah. Maka dari itu untuk netizen yang mempunyai persepsi yang kurang baik tentang orang Malaysia, ya perlu tahu lah gitu ya. Betul sekali. Ya, tapi perlu tahu, dan satu-satunya jalan kalian harus ke sana. Harus jalan-jalan ke sana ya. Ya biar tahu sendiri gitu. Ya. Nanti kalau sudah tahu baru ngomong. Tapi saya rasa, Mas, kalau netizen yang bijak, mereka tidak akan menginginkan istilahnya perselisihan. Netizen yang bijak pasti akan menginginkan persaudaraan. Ya pastilah. Ya kan? Dan saya juga syukur alhamdulillah ya, akhir-akhir ini itu netizen yang ada di channel saya itu, komentarnya baik-baik bro, gitu. Komentarnya baik-baik. Iya, dari Indonesia ini. Nah, apa ini? Ada yang bilang begini, Bang, nanti kalau misal saya ada rezeki, saya datang ke Malaysia. Bang, kalau misal nanti kondisi sudah normal, saya memutuskan dengan keluarga saya akan jalan-jalan ke Malaysia. Begitu loh. Masya Allah. Serius. Tapi kemarin netizen Indonesia juga puji Malaysia loh, Mas. Ya pastilah. Saat sedang kondisi yang tidak baik-baik saja, tapi kita bisa melihat ya betapa pedulinya netizen Malaysia sampai order Grab makanan ya kan. Itu bukan netizen, itu orang asli. Orang asli Malaysia kan. orang Malaysia kan sampai berbagi makanan ya kan. Iya. Itu kalau bukan mempunyai niat yang tulus dan juga ikhlas, itu tidak akan terjadi. Betul sekali. Dan itu kita boleh dapatkan orang-orang Malaysia. Dan saya, Mas, kemarin juga sama. Belum sampai rumah ya kan, dapat 1 kotak besar. Maksudnya belum sampai rumah, waktu sampai pulang ke... Saya masih di Malaysia. Oh iya. Sebenarnya saya itu sudah nggak mau, Mas ya. Namanya saya juga segan kan, saya juga segan itu. Iya, bro. Tapi minta alamat rumah saya yang lengkap, katanya mau dikasih sesuatu. Saya bilang, saya nggak usah Pak Ci, saya repot-repot, saya orangnya ini segan gitu, nggak apa.
ya saya bukan kasih kamu, saya kasih anak kamu gitu. Satu kotak besar jajan banyak mas. Gitu. Itu pun saya kaget ya, kok sebegitu baiknya. Itu kalau nggak ikhlas, kalau orang nggak niat berbagi terus ikhlas, nggak mungkin loh mas. Kita pikir mas ya, beli jajan itu juga biaya pengiriman ke sini itu juga mahal. Iya, ini bro, saya juga ada pengalaman gitu. Waktu saya jualan nasi lemak dulu itu, banyak banget orang yang kirim ke rumah saya tuh. Kirim Iya, barang-barang itu. iya, dari Malaysia dan dari Singapura juga ada. Itu di tahun 2020, 2021, 2022. Ada yang kirim baju, ada yang kirim tas, ada yang kirim alat-alat masak, Masya Allah. ada yang kirim Milo. Yang alat-alat masak ini abang Singapura. Masya Allah. Ya. Nah, itu. Kemarin itu mas, sebagian ya kan, sebagian saya bagikan ke jiran-jiran. Apa jajanan? Jajan, alhamdulillah mereka sangat senang lah. Kan. Saya bilang ini dari orang baik Malaysia. Kalau saya makan sendiri juga nggak habis, jadi saya bagikan rata ke jiran-jiran supaya bisalah merasakan oleh-oleh dari Malaysia. Gitu. Oke, sahabat-sahabatku semua, saya tutup sampai di sini. Misal kata ada pembicaraan kita yang kurang enak atau gimana, mohon maaf. Itu apa yang tadi saya katakan menurut pengalaman pribadi dan opini kita sendiri ya, menurut kita seperti itu. Jadi kalau misal ada yang berbeda, ya itu masing-masing. Ya. Saya juga ucapkan kepada Mas Toha terima kasih karena sudah disambut begitu ramah di sini. Banyak buah-buah, ada salak, ini. ada jeruk, ada jeruk, ada apel, ada pisang, ada buah pir. Tadi dikasih makan ayam penyet dan saya sangat kenyang. Sekarang mengantuk. Oke, kita akhiri sampai sini mas ya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kapten Ivanovic melakukan perjalanan cukup lumayan jauh naik motor. Hati-hati mas ya. Iya. 5 jam lebih loh. Dari Jawa Timur ke Jawa Tengah.